Selamat datang di sesi 10 untuk materi Web Programming Using PHP. Di sesi ini kita akan mempelajari tentang 3 hal: update, delete untuk item, di mana itemnya adalah post yang udah kita buat di pertemuan kemarin, dan authorization. Yang dimaksud dengan authorization adalah hak akses, di mana contohnya seharusnya user yang belum login nggak bisa mengakses index.php, sedangkan di aplikasi di web yang kita buat saat ini masih bisa akses index.php walaupun belum login. Oke, nanti kita akan membuat 3 hal ini. Untuk code di sesi ini bisa diakses juga di github.com mrp 13.0 moc-basic-php. Buka aja branch ke 10. Untuk melakukan update dan delete, kita membutuhkan 2 tombol di masing-masing post yang kita punya. Berarti kita buka index.php, lalu di bagian header, saya akan enter di sini, enter lagi di sini. Nah, di bawahnya username, saya akan tambahkan satu div baru, span. Saya akan tambah span baru dengan style float right. Oke. Kemudian saya tambahkan juga href, di mana href ini yang pertama untuk update dan href yang kedua untuk delete. Nah, untuk hrefnya update, kita akan buat satu halaman baru untuk update postnya. Jadi saat dia melakukan update post, dia akan redirect ke halaman baru .php. Nah, kita akan oper id-nya, tanda tanya sama dengan $post id. Oke, jadi kita lempar id-nya supaya dikenali postingan mana yang mau diupdate. Di delete juga sama. Bedanya kalau di delete kita tak perlu halaman update kayak seperti di update ini. Yang perlu dilakukan di delete adalah langsung aja kita buat action ya, do delete.php. Kita oper juga id-nya supaya dikenali post mana yang mau di delete. $post id. Oke, sekarang kita buat delete terlebih dahulu. Klik kanan di folder post, new file, do delete.php. Kita simpan filenya dengan nama do delete.php. Kemudian buka tag php di situ, require connect.php. Kemudian di dalamnya kita ambil id-nya, $get id. Nah, kemudian kita siapkan query delete from post where id sama dengan $id. Kemudian kita panggil query, kita lakukan query, kemudian kita lempar balik ke location .2, naik folder 2 kali index.php. Nah, sekarang kita coba praktekkan delete-nya. Ini saya refresh. Nah, saya akan coba delete post yang kedua, xyz. Saya delete. Nah, maka xyz akan terhapus. Namun masalahnya karena kita belum buat otorisasinya, kita bisa delete post orang lain. Misalkan post username test saya delete. Oke, itu masih bisa. Coba kita prevent dengan cara otorisasi. Agar rapi, kita buat semua fungsi bantuan di dalam file PHP yang terpisah. Jadi saya klik kanan folder action, new file, saya beri nama global_function.php. Di sini saya buka tag PHP, saya mulai session start. Kemudian saya buat satu function isLogin. Ini nantinya kita gunakan untuk mengecek apakah dia sudah login atau belum. Di sini saya return isset $_session user ID. Jadi kalau misalkan dia belum login, otomatis sessionnya belum ada, jadi returnnya false. Nah, di bawahnya saya bikin satu function baru lagi, isUser, dengan parameternya $ID misalnya. Nah, di sini hasil functionnya adalah return ID sama dengan $session user ID. Oke, sepertinya cukup dari 2 fungsi ini untuk global functionnya. Satu untuk mengecek login, satu mengecek apakah itu user yang punya akses, user yang bersangkutan, user yang sedang login sekarang. Coba kita praktekkan di do delete.php. Kita require global_function.php. Nah, di sini saya lakukan query dulu. Query select
bintang from post where id sama dengan $id, kemudian di sort MySQL di query con query, saya ambil postnya pakai MySQL di Petasoc, bisa. Nah, saya cek apakah post yang bersangkutan user ID-nya sama dengan user ID yang sekarang ini saat sedang login. Jadi if tanda seru negasi dari is user post user ID, berarti yang user ID yang sedang mau dihapus gak sama dengan user yang sedang login. Maka kita lempar balik ke location index.php tanpa melakukan delete. Oke. Jadi sekarang misalkan saya post lagi yang baru. Jadi sekarang ABC punya 2 post. Saya logout, masuk lagi sebagai tes. Kemudian saya mau hapus punyanya ABC, gak bisa. Jadi waktu diklik, tetap filenya gak kehapus. Nah sekarang gimana caranya supaya ini gak muncul? Jadi kalau misalkan yang login adalah tes, tombol update delete-nya ABC nggak muncul. Berarti kita balik ke index.php. Nah, di bagian span ini kita lakukan if php tanda tanya if is user $session user ID. Bukan. Yang di is user adalah $post user ID. Oke. Nah, begini. Dan ini di bawahnya if tutupnya. Kurung kurawal tutupnya. Ini kurung kurawal buka di sini. Oke, coba kita refresh. Di sini dibilang function is user tidak ditemukan karena kita belum melakukan require action masuk dalam global function PHP. Nah, sebenarnya session start ini sudah ada di global function. Jadi session start di sini nggak usah diperlukan lagi, jadi bisa dihapus. Oke, coba kita refresh. Undefined index user ID. Oh, karena di bagian query kita belum melakukan select user ID. Jadi bisa ditambahkan select post ID SID. Nah, di sini tambahkan koma user ID, koma username, koma post. Sekarang sudah muncul. Nah, kita coba masukkan post baru, misalkan tes post. Nah, di sini bisa dilihat tombolnya ada untuk user test, tapi user ABC nggak ada. Sekarang kita buat tampilan untuk update post. Jadi saya klik kanan di folder paling luar, new file, saya simpan satu nama file update post.php. Di update post.php isinya adalah satu div card. Oke, di dalamnya ada form. Di dalamnya ada input dengan tipe submit value update. Kemudian di atasnya ada text area. Nah, di text area-nya kita namakan name-nya post. Kemudian isi text area-nya sesuai dengan postingan yang saat ini sedang mau diupdate. Karena itu kita tambahkan di atasnya tag PHP require action connect.php, kemudian require action global function. Kita akan memakai fungsi is user dalam situ. Lalu ada $id sama dengan $get id untuk ambil id yang dari query string. Kemudian kita siapkan query-nya, select bintang from post where id sama dengan $id, $result sama dengan MySQL query con query post sama dengan MySQL fetch assoc result. Bila is user tidak sama dengan post user ID, maka si user ini salah akses, dia nggak boleh akses update post yang ini. Kita lakukan lempar balik either location -2 index.php, kemudian die. Di bagian form berarti bisa kita tambahkan di text area-nya isi awalnya adalah post.
karena kita membutuhkan ID-nya untuk melakukan update, maka kita perlu satu input lagi, tipenya hidden supaya tak terlihat di tampilan. Kemudian name-nya ID, value-nya adalah post ID. Oke, karena kita membutuhkan ini untuk melakukan where pada update. Sekarang kita bisa buat do update PHP-nya. Di post, klik kanan, new file, save do update.php. Oke, si file do update ini akan diakses dari update post.php. Berarti formnya kita buat atribut action /post/do update.php dengan metode post. Oke, kembali ke do update.php, kita buka tag-nya. Kemudian di dalam do update.php ini kita tambahkan require connect.php dan require global underscore function.php. Nah, di sini kita tambahkan $id, $get id, kita siapkan query-nya, select bintang from post where id sama dengan $id. Kita ambil postnya, resultnya dulu, SQL query con, query, kemudian ambil postnya, SQL esok, result. Jika bukan punya user yang bersangkutan yang sedang login, maka kita lempar balik ke location 2, naik ke folder 2 kali, index.php, die. Kemudian kita ambil postingan yang baru, pakai $_post, key-nya post. Jika postingan yang baru kosong, kita siapkan query string error post harus diisi. Terus kita oper juga ID-nya supaya dia bisa select lagi. ID sama dengan $id. Oke, ini di open pakai titik. Nah, kemudian header, location, naik 2 folder, index.php, update post berarti update post.php, query state, die. Nah, itu validasinya. Selanjutnya kita siapkan query update nya. Update post set post sama dengan petik 1 $post where id sama dengan $id. Kita execute, kemudian lempar balik ke index.php. Oke, coba kita praktekkan. Saya refresh dulu, update. Ini saya coba hapus update. Oke, di sini $post sama dengan string kosong, dia berhasil masuk. Coba saya lihat lagi, nggak berhasil kan? Oh, karena di sini kita pakai metode get, kita ganti jadi metode post. Oke, sekarang kita lakukan update. Kalau misalnya kosong, update. Di sini petik satunya diganti petik 2. Oke, sekarang coba lagi update, masukin string kosong. Oke, dia balik lagi ke halaman ini. Coba saya isi hal yang lain, abcde, update. Oke, sekarang update-nya sudah berhasil. Sekarang kita buat supaya halaman index.php hanya bisa diakses bila usernya sudah login. Berarti di bagian atas bisa ditambahkan if is login, tanda seru di depannya, negasi. Kalau misalkan dia ternyata belum login, maka kita lempar header location ke login.php. Begitu juga sebaliknya, di login.php juga berlaku yang sama. Jika dia sudah login, jangan sampai dia bisa akses login.php. Berarti di bagian atas bisa saya tambahkan login.php. Di sini require action global function
index.php. Di sini saya panggil if is login, dia sudah login, maka dia lempar balik ke index.php, either location index.php. Nah, di update post juga dia lakukan hal yang sama. Jika belum login, maka lempar balik ke location login.php. Oke, sekarang bisa kita coba. Sekarang di Chrome ya, saya coba tembak langsung ke halaman login. Dia nggak redirect langsung ke index.php karena saat ini status sedang login. Misalkan saya logout terlebih dahulu dan saya paksa tembak ke index.php, maka dia akan balik lagi ke halaman login. Sekian materi update, delete, dan otorisasi. Dengan ini berakhir juga materi web programming for PHP. Saya harap Anda sudah bisa membuat web sederhana dan bisa melanjutkan materi ke PHP yang lebih lanjut.